terus hidupmu sepanjang masa seperti ini terus, ngemis sama ayah ibumu kan? Ada lafaz bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, ba kalimah? Ya. Huruf jar. Ismi kalimah? Allahi kalimah? Ar-Rahmani kalimah? Ar-Rahimi kalimah? Isim. Pertama kali itu menentukan itu kalimah apa tidak. Nah kamu itu lucu, bismi itu mengira itu kalimah satu ini. Padahal bismi itu tersusun dari ba sama ismi. Yang menjadikan kita tahu kalau itu tersusun dari ba sama ismi apa? Ya dari ilmu itu mengetahui sesuatu yang tidak diketahui namanya ilmu. Ini berapa? Kan tergantung orangnya itu. Nah kapan nok mengini 5 atau ya enggak? Ini berapa? 5 ini. Itu 5 gitu ya. Artinya kan tergantung yang diketahui itu. Menurut pengetahuan kamu, kenyang sama lapar enak mana? Enak kenyang. Makanya kamu goblok. Karena orang itu kalau kenyang, akalnya tertutup. Gara-gara perutnya kenyang, perut itu memproses. Gerak. Lalu kelenjar-kelenjar tubuh itu istirahat gara-gara perut memproses. Makanya mata merah. Mata merah karena kelenjar organ apa ini lambung ini bekerja menyalur ke mata, matanya merah. Kenapa matanya merah? Karena matanya istirahat, makanya ngantuk. Jadi waktu ada orang ngantuk, akalnya tertutup, makanya orang ngantuk itu nggak dengar suara. Orang tidur itu nggak dengar suara itu. Untuk apa orang tidur mengistirahatkan organ tubuh supaya gak error? Sebabnya orang itu kalau nggak bisa tidur bisa error itu. Lama-lama mati. Nah, kalau nggak bisa pendidikan. Ada orang punya penyakit nggak bisa tidur, ya berbulan-bulan bertahun-tahun nggak bisa tidur. Saya bilang, selamat mati panjenengan. Waduh, lah pripun ya, lah ya tidur caranya. Caranya gimana ya? Ya dipaksa pakai alat itu, dipakai lagan. Ini satuan kata. Ya, Bismi Allahi Ar-Rahmani ini kalimatnya ada berapa coba? Ada 1 atau 2? Ya kan? Itu gara-gara kamu tadi favorit kenyang itu. Makanya 1. Ada 1 atau 2? Yang pertama, yang kedua, Rahman. Betul? Hanya namanya kalimah huruf ta'rif. Lebih ngomong isim. Halnya itu huruf ta'rif. Rahmani kalimah isim. Jadi pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya angka 7 itu keramat. 7 itu artinya tujuan. Bahasa Indonesia, bahasa Jawanya pitulungan. Biasanya orang baca tahlil itu macane surat ikhlas ping 7. Bahkan nak wong Jawa itu nak bojone meteng itu ana istilah jenenge dipitoni. Itu. Bahkan angka 7 ini angka keramat. 7, 17, 27.
7, 17, 27. Itu angka-angka keramat nih. Nuzulul Quran tanggal 17. Isra Mi'raj tanggal 27. Ngawur ya. Ar-Rahmani kalimat apa? Isim. Yang asli yang isim itu cuma Rahman doang. Artinya kalimat huruf. Al kalimat? Apa kalimat? Ucapan yang satu. Kalimat ada? Bukan? Isim fi'il huruf. Al kalimat? Huruf ta'rif. Al ini namanya huruf ta'rif. Al kalimat huruf ta'rif. Itu di mana itu? Di Arba'in itu pada halaman ke-44. Di halaman 44 diterangkan tentang al. Jadi al itu ada kalanya yang berlaku sebagai huruf, ada yang berlaku sebagai isim. Isim ini perhatikan. Ada yang huruf, ada yang isim. Apa? Ambilkan pointer di mobil. Mintakan si Uli. Jadi al paling banyak itu berlaku sebagai huruf. Ada yang berlaku sebagai isim sedikit. Caranya nih caranya. Oh tinggal ke Muhammad nih. Wah ya. Yang paling banyak berlaku sebagai huruf. Ada yang berlaku isim, yaitu namanya al isim mausul mustarok. Isim mausul mustarok ada? Hampir ngawur deh. Isim mausul mustarok ada? Nah, gua ngomong itu. Isim mausul mustarok ada? Nah. Ya benar. Isim mausul mustarok ada? Nah. Bukan. Khusus al yang berlaku sebagai isim mausul mustarok, yaitu bila mana al itu masuk pada lu malam gua ngenani. Ayah ini nanti tujuannya apa? Ini tujuannya itu apabila didudukkan ini, kalau apa itu? Kalau karet itu mentul, nanti tok pecah. Jadi al yang berlaku sebagai isim mausul mustarok masuk pada sifat sorihah. Sifat sorihah ada? Sebutkan. Isim fa'il, isim maf'ul yang zamannya khusus. Yang zamannya khusus. Apa khusus? Datang dari. Ad-dharibu sedang memukul. Tok 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 sedang memukul. Tapi kalau ad-dharibu yang zamannya subut. Subut itu artinya menetap. Saya kalau nerangkan kamu gak paham, sangkir menengai. Rasa kakian takok. Subut itu artinya menetap. Ada lafaz ad-dharibu kalau maknanya tukang pukul. Ini namanya subut. Tukang pukul subut. Kenapa? Karena sudah nempel pada diri seseorang, namanya ad-dharibu. Bahasa Indonesianya namanya al-huju. Ab-dharibu, telah datang ab-dharibu tukang gebuk, tukang pukul. Telah datang ab-dharibu Arya. Mana Arya? Wahai tutuk sesuatu. Arya yo jadi dadekno anu keamanan pondok.
Ya wes cukup tunggu ya. Kalau ada santri kok moro tangan atau moro sikil, orang moro tua nih ya. Ada santri sengaja pleng langsung dipecat. Langsung aja ngenteni sesuk. Jangan. Kowe gilang genah. Itu dulu oleh gawe wong tuane ki angel. Di dalam perutnya 9 bulan. Lahirno totoan nyawa. Bareng lahir. Kalau tuh jangan mukul santri. Paham ya? Wah ya. Ya, ojo mukul santri. Saya saja nggak pernah mukul santri ya. Nah, ya tadi kok mukul Arya? Mandoro banduri be. Berarti siapa yang mukul? Ya keprok aja. Jangan mukul. Jadi al yang masuk pada isim fa'il itu ada dua. Ada yang berlaku huruf, ada yang berlaku isim. Yang berlaku huruf ta'rif bila mana isim fa'ilnya adalah maknanya subut. Ad-daribu artinya al-gudu, jago pukul. Ini ad-daribu ini maknanya subut, artinya menetap. Telah datang ad-daribu jago pukul. Sekarang jago pukul, kemarin jago pukul, besok jago pukul. Namanya menetap. Beda dengan telah datang ad-daribu orang yang tretean. Jadi kan ad-daribu orang yang mukul. Ini namanya sifat sorihah. Ini namanya sifat sorihah. Sehingga al ini tidak al takrif tapi al mausul mustarok. Ustaz, ilmu yang disampaikan kok jujuk piye iki materi ini awet pertama iki ya malah jujuk. Ar-Rahmani al-kalimah takrif baleni isim meneh. Ar-Rahmani al-kalimah al huruf takrif. Al yang berlaku sebagai huruf. Ada huruf takrif, ada huruf zaidah. Biasanya kalau ada al huruf zaidah itu faedahnya taukid. Biasanya ada orang namanya Hasan, jebul-jebul wong wali, aja mbenai al. Aja ngomongin Al Hasan. Tapi kalau ada orang namanya Hasan, tapi orang yang benar-benar ganteng, kamu beri al. Ini alnya al zaidah, faidahnya adalah lilamhil asli. Lamhi itu artinya melirik, al asli asalnya. Al hasanu artinya orang-orang yang benar-benar ganteng. Tapi nak ono wong jadi Hasan wong ora patok ganteng kok juga tambahi al. Hasan. Sayyidina Hasan itu dari pusar nyampe kepala persis Kanjeng Nabi. Sayyidina Husain dari pusar nyampe kaki persis Kanjeng Nabi. Kenapa seperti itu? Supaya tahu kalau itu anaknya orang tuanya. Sama saja kamu ini loh, kamu sama ibumu wajahnya mirip-mirip kan? Sama mana udah mirip ibumu mesti mirip bapakmu. Kok orang mirip bapaknya, orang mirip ibu? Biasanya mirip apa neneknya atau kakeknya.
Kok nyampe orang mirip wong papat iki. Makanya wajahmu itu harus mirip bapakmu, ibumu, atau kakek, nenekmu. Kok nyampe beda, bahaya itu. Ada yang perlu ditanyakan. Al-Ta'rif, ada kalanya al-ta'rif hadiah, ada kalanya jinsiyah. Biasanya kalau hadiah maknanya itu satu. Kalau jinsiyah maknanya banyak. Biasanya jadi sama-sama rojulun, ja'a telah datang, ar-rojulu lelaki. Yang ar-rojulu al-ta'rif hadiah itu artinya telah datang lelaki satu. Tapi kalau alnya al-jinsiyah, ja'a telah datang ar-rojulu, beberapa lelaki. Bedanya seperti itu. Jinsiyah itu artinya rombongan. Hadiah itu barang yang siji. Idhuma fil ghori, idhuma di saat Rasulullah dan Abu Bakar fil ghori di dalam gua ini biro satu. Gua apa? Gua Sur. Ini beda sekali dengan lafaz gini. Khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa dijadikan al insanu beberapa manusia yang mempunyai makna beberapa, bukannya jamak. Tapi al yang nempel pada lafaz al insan, di mana alnya ini adalah al jinsiyah. Paham ya? Kok maya? Nah ya, ojo ngelamun diterang lagi. Kan kelihatan loh, wong ngalamun karo ora kan kelihatan. Hiling karo bantalmu. Paham? Kira-kira Rahman ini isinya satu orang apa banyak? Loh, kamu bisa ngomong ribuannya berarti pengiranmu akeh. Wah ya, sirik kowe. Wah ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah satu apa banyak? Nah ya kalau Allah satu Ar-Rahman banyak terus piye? Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Papa di surga, ada Tuhan Mama sedang masak gitu. Salah anak musyrik kowe. Cacat kamu. Jadi Ar-Rahmani ini alnya namanya Al-Ta'rif Adiyah ini. Al-Ta'rif karena kalau Rahmanun nakirah, kalau Ar-Rahman marifat. Yang tadinya umum kemudian khusus. Artinya Ar-Rahman ini adalah isinya Allah, di mana Allah mempunyai sifat Rahman, belas kasih sayangnya Allah di waktu di dunia tidak pernah pandang bulu. Yang diberi nikmat tidak cuma orang Islam saja, orang kafir pun diberi nikmat. Bahkan manusia yang tidak pernah nyembah Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tetap diberi nikmat. Ini namanya Rahman. Beda dengan Rahim. Rahim itu memberikan nikmat hanya orang-orang khusus saja, yaitu orang-orang yang taat kepadanya dimasukkan surga, orang-orang yang maksiat kepadanya dimasukkan neraka. Namanya Rahim. Sehingga kasih sayangnya Allah dalam kata Rahman sama Rahim beda. Kalau Rahman kasih sayangnya lebih luas, kalau Rahim kasih sayang Allah hanya mengkerucut kepada orang-orang yang taat. Ini alnya namanya al kalimah huruf ta'rif. Al kalimah ta'rif. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimahnya ada. Kalimahnya ada 7. Ba, ismi, al, rahman, al,
Rahim. Ba ismi Allahi Al-Rahman Al-Rahim 7 ini kok iso 6 ini. Piye to? Lho, minyak endi? Minyak ning anu mobil. Mau tak kon jikono minyak to, malah pointer. Ar-Rahmani al-kalimah huruf tarif. Sebab pokoknya kalau ada kalimat huruf, alasannya tidak patuh tanda-tanda kalimat itu. Ilmu itu mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Dan ilmu itu sama. Kalau di sini 2, di sana 2, sama. Di mana-mana sama, 2. Cuman mungkin cara istilahnya beda. Tu, wan, tu, ya. Dui. Kalau Eko 1, kalau Dui 2. Tri 3. Istri 3 istri. Al murabba mabni. Mabni sebab mabni apa? Mabni sukun. Al itu hukumnya mabni sukun. Paham? Kira-kira al punya taluk ya? Iki ya bu anu nih nonton ya kurang genah. Tidak punya taluk. Al faidahnya tarif. Tarif maknanya mentauhidi. Ar-Rahmani Ar-Rahmani benar-benar ini. Allah Maha Rahman, kasih sayangnya Allah kepada hamba tidak pernah pandang bulu. Semuanya dikasihi. Selama masih hidup di dunia, masih ada peluang masuk surga. Tapi nanti kalau sudah di akhirat baru yang taat masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Memang menurut kaidah Allah mampu memasukkan orang taat ke neraka. Memang benar. Allah mampu memasukkan orang ahli maksiat ke surga. Memang benar, tapi salah. Maksudnya benar gimana? Karena Allah mempunyai sifat fi'lu kulli mungkin lautarku. Allah melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kamu. Tapi Allah punya kaidah, innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha sesungguhnya Allah la yukhlifu, tidak pernah kontroversi, tidak pernah menulayani, tidak pernah membedai. Al-mi'ad, al-mi'ad ya janji. Kalau Allah janji, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Di ayat lain, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim. Bener enggak? Apa yang HP-nya nggak bisa dibuat ngebel yang kayak saking ngebel ya HP ya, bisa nggak? Bisa. Kayak HP saya kalau nggak bisa ya. Kok ada ininya terus ya? HP kamu gini nggak?
Ngawur. Kota saya full 250 GB. Jadi janji Allah, kalau ada orang beriman, ada orang mukmin melakukan amal salih, mereka akan dijanjikan masuk surga. Gak mungkin ada orang beriman dan beramal salih masuk neraka, itu nggak ada. Menurut Qurannya seperti itu. Walaupun Allah mampu gitu loh. Pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya orang, ya Syekh, saya ini orang ahli maksiat, Syekh. Mampu nggak Allah merubah saya yang tadinya ahli maksiat dirubah oleh Allah jadi ahli taat, dan Allah memasukkan saya ke surga? Mampu nggak? Apa kata Syekh Abdul Jilani? Mampu. Kemudian laki tadi tanya gini, Syekh, engkau adalah kekasih Allah. Mampu nggak Allah merubah dirimu yang tadinya dikasih oleh Allah ahli taat, ahli maksiat dan masuk neraka? Syekh Abdul Qadir Jilani tanya, bagaimana Syekh? Syekh Abdul Qadir Jilani diam, langsung semaput. Paham? Oh iya, antar kita. Mana Ulfa? Ini kamar kenapa? Ini ayahnya Ulfa wafat. Semoga dosanya diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. Siapa yang mau ngantarin ke rumahnya? Jadi Ar-Rahmani ini alnya, ini namanya kalimah huruf. Rahmani kalimah isim, sebab al dan jir. Ada alnya, ada kasrohnya. Kasroh ini namanya jir. Cuma tidak semua kasroh itu jir, karena jamak muannats salim ketika nasab alamatnya kasroh. Ini kita cuma bantah. Lagi aja ngomong ngono. Kullu syai'in mustasnaya. Segala sesuatu itu ada pengecualian. Segala sesuatu ada pengecualian. Ada temenmu kulino telunyar-telunyur. Menurut kaidah biasanya telunyar-telunyur di mana-mana. Pidato di panggung ya telunyar-telunyur. Orang mau pidato di panggung tok, ngisi khotbah lah telunyar-telunyur. Alhamdulillah wassalatu alhamdulillah ala sayyidina Muhammadin. Semua santri yang bertugas khotbah malamnya wajib pelatihan khotbah di depan teman-teman. Mau khotbah terima ngono ora iso. Diapalke tenanan ora kok lali. Rahmani ini namanya kalimah. Kenapa dikatakan kalimah? Kalimah isim fi'il apa huruf? Kenapa dikatakan isim? Nama. Tanda-tanda kalimah isim hanya ada berapa?
Apa? Ada alnya, ada jirnya. Tanda-tanda kalimat isim ada? Sebutkan. Tanwin, al, jir, paham? Ar-Rahmani. Ar-Rahmani murab apa mabni? Murab. Sebab bagaimana berubahnya? Kamu ngerti kalau Ar-Rahmani murab dari mana? Tidak berubah? Iya, kenapa ini? Kenapa? Ini kok kotor kenapa? Apa? Luntur. Kenapa? Oh, kainnya. Lu kok tuh ono aneh, kenapa? Ini loh kok ada yang aneh. Kenapa? Hah? Sejile kamu ya. Marai gulir kok murah. Lalu gue 50.000. 60 10.000 diblati ya. Coba kain sing rego 250. Rahmani. Erobnya apa? Erobnya jir. Sebab Ar-Rahmani yang maha pengasih, mempunyai mana yang. Kalau mempunyai mana yang berarti itu naat. Naat itu artinya sifat. Naat hakiki. Dikatakan hakiki karena benar-benar menjadi sifatnya man'ut. Sifatnya Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih. Pengasih itu artinya nyah-nyoh. Bisa Allah nyah-nyoh nih dunia ini ya pandang bulu. Yang kaya tidak orang Islam saja. Selama orangnya berusaha dengan maksimal pasti kaya. Walaupun dia kafir, walaupun dia 5 syad. Selama usaha tenanan akan diberi rizki. Selama usaha tenanan. Selama usaha tenanan akan diberi rizki. Saya datangkan Ustaz Nadi, tak suruh apa, mengantarkan si yatim membuat paspor, lalu tak suruh untuk belajar manasik, lalu saya antar ke sana. Pada akhirnya saya dapat rizki. Rizki apa? Rizki makan berkali-kali. Itu tidak cuma orang Islam saja, orang kafir lah bisa. Orang kafir yang sungguh-sungguh mencari uang, ya kaya. Orang Islam yang sungguh-sungguh mencari uang, ya kaya. Dibalik, orang Islam yang keset nyambut gawe, fakir. Orang kafir yang keset nyambut gawe, ya fakir. Itu kaidah itu. Ustadz apa? Saya lihat Ustadz keset atau anu ya, kaya ya. Orang-orang sudah tidur, saya masih kerja gini ya. Ini nanti setelah ngaji nanti saya ngojek antarkan Ulfa ke rumahnya. Keluarganya bilang tidak ada yang jemput. Orang kok nggak ada yang jemput, gak wani jemput. Wedi bengi-bengi. Ar-Rahmani, Arabnya apa? Sebab naat hakiki. Ini naat hakiki. Alamannya apa? Sebab ma'rifat satu lagi loh. Sebab siwat mustaq amtilah mudallah.
Setiap ada lafaz mempunyai makna maha, itu artinya sangat. Maha Ar-Rahmani, yang maha pengasih, artinya olehnya ngasih Allah kepada hambanya luar biasa. Saking luar biasanya, kowe njaluk Gusti Allah suke lu ora duweni suke. Kenapa? Allah lah yang maha bijak. Seumpama manusia dikayakan semua, aku yakin ora sida mondok. Ora sida mondok. Orang arah we jalan-jalan kemana-mana. Lan kowe entuk kiriman 200.000 sombong kemletak nyampe Indomaret. Kamu ngerti nggak? Indomaret itu miliknya orang Cina kafir. Beda dengan Alfamaret. Kalau Alfamaret miliknya orang Cina Muslim. Orang Cina Muslim. Kalau Indomaret miliknya orang Cina kafir. Kalau Alfamaret miliknya orang Cina Muslim. Sekarang pertanyaannya begini. Ya, pertanyaannya begini. Kamu itu orang Indonesia atau orang Cina? Kalau kamu orang Indonesia, cintailah produk-produk Indonesia. Benar. Belanja ya. Toko ini orang Indonesia. Belanja nih gitu. Maret, Alfamaret. Ar-Rahmani, ini alamatnya Asrodi. Sebab Seborot mencari marifatul lagi loh. Sigot Mustaq amtilah mubalah. Karena mempunyai makna maha. Maha itu artinya sangat. Bakhilun, orang yang sangat bakhil gitu. Sangat. Yang mempunyai makna sangat itu namanya amtilah mubalaghah. Mubalaghah itu artinya sangat atau maha. Karena Allah ini maha pengasih. Dikasih kabeh. Sing fakir yo mangan, sing sugih yo mangan, bahkan wong fakir sama orang kaya mangane akeh wong fakir. Orang kaya di restoran semuanya dihidangkan semua. Sing dipangan imi-imi, terima pecel kangkung. Orang kaya, tukune sih nasi kucing tapi tak 20. Tak 20 bungkus. Jadi pengen ngirit kepelirit. Oh pikir nak makan ini asli ini. Oh saya sering merhatikan. Makanya ulama apa itu kanjeng Nabi kalau nggak salah nuturi nak fakir mangano sing apik. Mergo wong fakir nak mangani ngawur. Sapiring kaya sundul gunung. Tandul sih. Namaan sing apik. Walaupun kowe fakir to aja ngisi-ngisini. Namaan sing apik. Nah wong sugih jangan kulu wasrebu ala tusifu. Jangan berlebihan. Berlebihannya wong fakir mangane tok. Berlebihannya orang kaya mangane terlalu mewah. Neng restoran pesen apa? Pesen daging unta. Daging unta harganya 5 juta. Coba. Lebihan. Wong fakir pesane sanane lah, tapi entek 3 piring. Ar-Rahmani bina madinya Rohima mudarinya yarhamu masdarnya Ruhman wa rahmat wa marhaman. Rohima kias
untuk santri baru semuanya mentarget lalu di-share di Facebook masing-masing. Sing rumangsa santri baru. Sing rumangsa, sing ra rumangsa. Kecuali Poija, lu kok udah nerkep ya? Sehari tadi gak nerkep berah? Iya. Tak pindah uang itu. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Ar-Rahimi kalimatnya ada. Apa? Al sama Rahimi. Nerkipe malah ngono saiki ya. Jadi kamu biar tahu alnya itu al apa? Al gujub atau alkohol? Ar-Rahimi, Ar-Rahimi al kalimah huruf tarif al tarkib kalimah huruf paham? Rahimi kalimah, Rahimi kalimah isim sebab murabba mabni sebab bagaimana berubahnya? Kamu harus alim. Kalau kamu tidak alim, maka mudah dibohongi, mudah ditipu, mudah dibohongin, mudah ditipu, hanya sholawatan ngina-ngine untuk memeras umat. Dibohongin. Sholawatan, membaca sholawat yang dapat pahala itu kalau dilakukan dengan akhlakul karimah. Tapi nak sholawatan ini jadi orang sholawatan, namanya konser. Namanya konser. Dengerin, jangan mau dibohongin. Akibatnya terhadap manusia terlalu mengkultuskan. Semua orang sama, yang menjadikan beda adalah ketakwaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Yang paling takwa, bukan serban yang menjadikan beda seseorang mulia. Kalau serban itu yang paling mulia, tentu tukang abang bakso juga pakai serban. Teng. Tukang bakso, tukang becak berarti. Rahimi, berapa mabni? Bagaimana berubahnya? Irobnya sebab naat akiki, alamatnya sebab marifat nakiro sebab al-tarif hati-hati siwat bina madinya Rocky Makias itu ditulis lalu dihafal. Karena ilmu itu yang asli hanya itu saja. Kalau 1 tambah 1 2 ila yaumil kiamat dulu. 2 tambah 2 4 tambah 4 8 tambah 8 18 18 tambah 16 16 tambah 16 32 tambah 32 64 tambah 64 128 tambah 1 28 256
Kowe mikir kan? Itu ditulis Neng ditulis paham Neng ya ditulis santri baru semuanya menulis yang gak iso carane kamu menyalin terkipan yang saya kirimkan di Facebook lalu dia paling ilmu ngono-ngono iku wae seumpamanya kamu terbiasa niteni angger ngene angger bar Rebu terus Kemis Jumat pasti tidak akan keliru walaupun kadang-kadang ya keliru mergo Kemis turu tangi-tangi dina Jumat tangimu dina Jumat rumangsamu sesuk Jumat padahal sesuk Sabtu dunia ini yang asli itu ada kesamaan. Oh cacing ini ngerti. Ono kelompoknya, angker sampah mesti menggurini sampah, betul? Ono minyak mesti sing nggowo wong apik. Minyak. Nah wong elek, mesti hidungnya gak cocok dengan bau harum. Wong ku nak elek, hidungnya nggak cocok dengan bau harum. Kenapa? Kulino mampu bau-bau yang nggak enak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi. Itu ada jam. Taruh di apa itu di toko itu toh. Di toko di depan itu toh diberi jam, paham? Jadi kalau lewat itu ngerti, oh ini jam sekian. Alhamdulillahi, alhamdu, kalimat alhamdu tersusun dari berapa kalimat? Lah ngono, ono al karo hamdu. Paham? Kamu ngomong ini al itu aja ngomong ini alif lam. Di Jurumiyah, Sasan Haji ngomong gini. Fal ismu yurafu bil khabdi wa tanmini wa bidukhulil alifi wal lam. Itu istilah orang dulu. Istilah orang dulu sama sekarang itu beda. Itu sudah direvisi sama Ibnu Malik yang punya kitab Alfiyah. Al-harfu ta'rifin menggunakan al-waraqah alif wal lam ora. Bil jari wa tanwini wa nida wa al. Kata-katanya menggunakan al. Sing bener itu menggunakan al. Makanya tanda-tanda kalimat isim ada sebutkan. Pokoknya kalau ada tanda-tanda ini berarti isim. Tapi kalau patut tatani sakinah fi'il madhi. Kalau kemasukan huruf mudhari fi'il mudhari. Kalau menunjukkan mana perintah dan patut jamak ulama. Kalau tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Tapi semuanya itu butuh pengalaman. Tanpa pengalaman gak iso. Paham? Gak iso itu. Harus pengalaman dan harus hafal. Anak kecil mbok takoki durube kalimat apa, mesti ngawur wonge kalimat isim. Sebab apa patut al. Tapi kalau sudah pengalaman durube kalimat mati, mergo pengalaman. Tidak semua makhluk yang mangan gedang iso ngene iki terus manusa enggak. Monyet. Tapi tidak semua sing mangan gedang ngono ngarani monyet. Ada tanda-tandanya. Makanya seperti alhamdu al kalimah huruf takrif kok isim alhamdu al kalimah. Tidak semua al itu huruf takrif. Kadang-kadang al itu huruf zaidah. Seperti contoh ada lafaz al-hasanu. Itu hurufnya huruf zaidah. Ada alladzina.
Itu ya zaidah tapi asli. Al-ana zaidah tapi asli. Ada lafaz ad-daribu yang mempunyai mana khusus. Alnya tidak kalimat huruf tapi kalimat isim. Semuanya itu dari hasil hafalan. Kalau kamu hafal pasti bisa. Tapi kalau kamu nggak hafal nggak. Ada sepeda motor, ada mobil. Kamu ditanya, ini motor, ini mobil. Kamu ditanya, ini apa? Ini mobil. Jadi kan ngawur. Masa mobil sekili loro? Rodone loro. Itu kan dari hasil hafalan. Makanya ada orang mengatakan alhamdulillah al kalimah apa? Kalau sudah hafal pasti ngomong al kalimah huruf tahrif. Sebab ada santri mondoknya udah bertahun-tahun, tak tanya alhamdulillah al kalimah apa? Bingung dia. Alhamdulillah al kalimah huruf tahrif sebab apa? Kalau sudah hafal langsung aja alhamdulillah. Satu lagi ya. Al kalimah huruf tahrif sebab paham? Alhamdulillah kalimah. Kalau alnya saja al tarif, tapi kalau alhamdulillah kalimah isim. Sebab yang kita tuju adalah hamdunya itu bukan alnya. Alnya sebagai tanda kalimah isim. Alhamdulillah kalimah isim. Kalimah isim sebab al dan musnad ilaih. Ini tanda-tanda kalimah isim ada musnad ilaih. Musnad ilaih. Musnad ilaih ada. Sebutkan. Kamu sudah hafal. Saking wis apale nyampe kamu males untuk mengulang. Lebih positif, orang keramat. Orang keramat itu kalau mau mengulang-ulang seperti contoh ana maksud Allahu Akbar. Ojo sekali-kali bogani Allahul Qudus. Allahul Jabbar ojo. Jangan untuk menciptakan karomah. Ono wong nikah untuk naya. Tahun depan ganti untuk ajeng. Tahun depan untuk siha. Tahun depan untuk safira. Ini lagi hebat nggak? Laki aneh. Nggak hebat. Nggak hebat. Saya nggak cocok Ustaz. Hidup itu jangan cari yang cocok, tapi kamu yang harus menyocokkan. Ojo golek sing cocok. Kamu yang harus menyocokkan. Sing perlu dieksekusi diri kamu. Yang sabar. Sebab saya tadi ditanya sama netizen Kiai, apakah kita para suami kalau tidur harus bersama dengan istri satu kamar? Tanya. Apakah boleh tidurnya tidak bareng sama istri? Apa kata saya? Sunahnya seperti itu, harus kumpul. Kalau nggak kumpul ya nggak apa-apa. Sebab gurunya Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni, Syekh Al-Alim Al-Alwaro Al-Sufi Al-Zahid, Ma'rifat Billah Syekh Ali Khawas, nikah selama 75 tahun. Ibu bojone nak diwari moh. Bojone nak diwari moh, gak mau. Berapa coba? 75 tahun. Gara-gara 75 tahun istrinya gak mau dikumpuli, Syekh Ali Khawas terangkat kewaliannya. Apakah yang perempuan jelek? Enggak.
Ada beberapa perempuan yang ditakdir oleh Allah seperti itu dalam rangka untuk mengangkat pangkat derajat suaminya. Tapi aja niru. Ngkuatain ngono itu. Ojo. Tapi ono karakter perempuan seperti itu. Tidak semua. 75 tahun nikah belum pernah kumpul sama Syekh Abdul Wahab. Tidak pernah kumpul sama Syekh Ali Khawas. Nyampe beliau umur tua. Coba. Makanya sama mamanya Syekh Ali Khawas doai mati wajan. Syekh Ali Khawas ini alim itu. Gurunya Wali Kutub. Sepanjang hidupnya raiso maca raiso nulis. Tidak semua orang tidak bisa membaca, tidak bisa goblok itu enggak. Sebabnya setahu saya, kamu juga goblok. Kamu tuh orang Jawa, tapi kamu enggak iso hono coroko. Betul? Kamu saya suruh nulis hono coroko raiso, kamu saya suruh baca tulisan hono coroko raiso. Berarti mbak goblok. Gak iso ngono iku mbak. Lah kowe takon nulis tulisan Cina ora iso. Ya enggak? Jadi tidak semua orang bisa. Sebabnya Rasulullah sendiri tidak bisa membaca. Alhamdulillah itu kan ada alnya, betul? Alhamdulillah itu kalimat isim yang jatuh di awal kalam. Kalau ada isim yang jatuh di permulaan kalam, itu namanya mubtada. Permulaan alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Makanya alhamdulillah ini namanya mubtada. Mubtada itu termasuk musnad ilaih. Paham? Alhamdulillah kalimah sebab Uraba mabni sebab bagaimana berubahnya Irobnya sebab alamannya Gus, yang penting kamu melihat dulu sama mendengar. Nanti tak terangkan dari awal. Ini pemanasan dulu ini. Jadi nanti kalau kamu jadi ngantenanya rojok please pemanasan di sini. Kenapa? Mari didil. Ini sing didil ini dan di sini makane napas kumpul proses kowe itu mesti ra ono pemanasan. Anak iku cepet apa rapate cerdas, otak gak jenius gara-gara apa coba? Gara-gara kalau pengen jima tidak ada pemanasannya. Langsung dilebono cut, langsung keluar wis 5 menit selesai. Akibatnya kayak kowe ini. Apa? Nggak percaya tak kono mamu. Orang itu kalau pintar, kalau pengen cerdas, ngaji itu pemanasan dhisik. Nah pemanasan ini aja suwe-suwe. Tak ziat dulu yang nganterkan. Kasihan. Berapa jam nyampe rumahnya? Enggak ada jam. Berapa? Menit. 1 menit. Bosok. Berapa? 4 menit. Apa? Tergantung bunuh diri. Tergantung. Kalau malam nggak boleh begadang. Nggak boleh begadang, tidur. Diam. Ya no, mayat anyar, paham? Jangan begadang, tidur, istirahat. Kok diparani. Subhanakallahumma